Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season kelima, Perang Besar Seluruh Alam, bagian pertama. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Cerita sebelumnya. Peperangan di setiap kota perbatasan sudah mencapai titik akhir, di mana seluruh kota perbatasan harus mundur ke kota Telarang. Sekali lagi, pihak manusia harus berduka. Dewi Maut mengalami situasi yang sulit. Hal itu membuat Devi, adik Diva, melakukan pengorbanan untuk melakukan penyatuan mutlak dan berubah menjadi Dewi Maut sekali lagi. Sementara itu, di alam Merapi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Raden Ronggo yang pernah dilawan oleh rombongan Tori akhirnya dikirim ke tanah kematian atas perintah Mbah Petro. Begitu juga dengan Raja Merapi dan juga para naga penjaga Nusantara. Lalu Ki Sabto dan rombongannya sudah mulai bertindak, dan tanpa diduga Nadi Semesta di alam Dao berikan bantuan. Bersama salah satu penjaga gerbang mata angin hewan suci tertinggi, Sifang Baihu, menyertai perjalanan mereka. Jaka yang telah terkurung di sarang Ratu Iblis akhirnya terbebas dan masuk ke dalam sarang Ratu Iblis untuk mencari keberadaan Rio. Tidak hanya itu, ternyata Raka Sidan telah menjadi salah satu iblis yang bernama Red Baron. Kemudian tanpa disangka, saat Rio membuka dunia Mara, King of Mara muncul bersama para pangeran dan putri kerajaan Wentira, yang mana mereka mendapatkan bantuan yang kuat untuk menghancurkan sarang Ratu Iblis dari dalam. Di sisi lain, Tori, Desta, dan Dewi Maut akan pergi ke kota Iblis untuk menyelamatkan Jaka dan Rio. Disinilah perjalanan yang penuh bahaya akan mereka lalui. Sementara itu, Si Jin memimpin prajurit Dao untuk mengakhiri pasukan iblis yang sudah tidak berdaya setelah terkena jebakan Yujin. Desta ditemani Janoko lebih dulu membombardir para iblis yang berusaha kabur, disusul oleh Tori. 5.000 prajurit iblis akhirnya tidak ada satupun yang bisa lolos. Hal ini membuat Minos naik pitam. Dia sudah menduga akan hal tersebut, tapi dia tidak punya pilihan untuk mengerahkan para prajuritnya masuk ke dalam perangkap. Sungguh menyenangkan membantai para iblis ini, ucap Desta menikmati pembantaian itu. Janoko juga ikut bertindak. Beberapa iblis yang nekat mendekati mereka berdua langsung terpelintir dan diperas seperti cucian. Tuan, jangan terlalu jauh. Akan merepotkan jika ada serangan mendadak. Serahkan sisanya kepada prajurit Dao. Janoko mengingatkan. Hehehe, aku bahkan belum selesai pemanasan, Janoko, balas Desta. Jangan memaksakan diri, Tuan. Pasukan iblis ini mungkin hanyalah pasukan pengalihan saja yang sengaja dikorbankan. Dari awal, pasukan ini sudah cukup lelah dan sebagian terluka. Jika tidak mungkin mereka semudah ini tumbang, tutur Janoko. Sepertinya apa yang kau katakan benar, Janoko. Ini memang terlalu mudah, kata Desta. Mereka ini hanyalah pasukan iblis invasi pertama, Tul. Lihatlah pasukan iblis di sana itu. Sepertinya pemimpin iblis kali ini cukup cerdas. Para iblis yang kita bantai ini hanyalah sebagai umpan untuk mengetahui kemampuan prajurit Dao. Tapi kita tidak bisa terus berada di sini, Tul, ucap Tori. Tori mendekat ke arah Desta setelah dia melancarkan serangannya. Tuan, inilah kesempatan kita jika ingin menerobos. Akan merepotkan jika pasukan iblis utama mulai pergerakannya, kata Sri Kandi setelah menjerat musuhnya.
Kau benar Srikandi, ini memang saatnya untuk pergi. Tul, aku akan pergi ke atas gerbang terlebih dahulu. Aku akan mengatakan kepada yang lainnya agar tidak mencari kita saat kita pergi, ucap Tori. Baik Des, serahkan di sini padaku. Tori dan Srikandi langsung mundur ke gerbang agung. Di pihak iblis terlihat biasa saja, dengan kematian ribuan pasukan di pihaknya sendiri. Musi hanya tersenyum karena dia merasa firasatnya benar tentang jebakan tersebut. Hei Minos, pangeran menyuruh kalian untuk maju. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukannya kalian maju bersama pasukan kalian, kalian malah bersantai-santai di sini. Ini kesalahan kalian karena membiarkan pasukan kalian bertindak sendiri. Lebus menghampiri Minos dan menyampaikan pesannya. Apa maksud ucapanmu itu, Lebus? Apa kalian memang sengaja mengorbankan kami? Whisper tidak bisa menahan amarahnya. Apa? Apa kau mau mengabaikan perintah? Apapun keputusan pangeran, kalian tidak punya hak untuk protes. Meskipun kalian harus mati, ini untuk kepentingan bangsa iblis. Kalian harus bangga, balas Lebus. Cukup. Kami akan bergerak. Jadi minggirlah dari hadapanku, sahut Minos. Minos, apa yang kau? Jangan banyak bicara, Whisper. Saat ini yang paling tertekan adalah Minos. Rungo mencegahnya. Hilangkan tampang bersalahmu itu, Minos. Tidak peduli apa keputusanmu, aku akan mengikutimu, bahkan jika harus terjun ke jurang api, ucap Fuyu. Aku berharap performa bagus kalian. Segera pergilah, kata Lebus, kemudian meninggalkan mereka. Keparat itu, ucap Whisper. Maafkan aku, sebagai pimpinan, aku tidak bisa berikan jaminan kepada kalian, kata Minos. Apa yang Tuan katakan? Aku mengikuti keputusan Anda. Benar-benar, aku juga sama. Kami mempercayaimu, Tuan Minos. Jika harus mati, aku tidak keberatan. 6 jenderal iblis bawahan Minos mulai angkat bicara. Tunggu apa lagi? Jika ini adalah pertempuran terakhir bagiku, dengan senang hati aku akan melakukannya. Setidaknya aku bangga bertarung di sisi kalian, sahut Rungo. Tuan Rungo, aku tidak menyangka Anda berpikir demikian, Tuan Rungo. Suatu kehormatan besar bagi kami bersanding dengan kalian. Para jenderal iblis cukup tersentuh dengan pengakuan Rungo. 4 iblis sejati dan 6 jenderal iblis sudah bertekad untuk bertarung sampai mati. Mereka hanya memiliki sisa prajurit kurang dari 1000 iblis. Musi bukannya menambahkan jumlahnya, tapi dia sengaja terang-terangan mengorbankan mereka. Shijin yang memimpin prajurit Dao masih melakukan pembersihan. Mereka melakukan serangan akhir dengan senjata elemen roh yang diciptakan oleh Raka, putri kepala suku Zen, Roka. Hal ini dilakukan untuk mencegah para iblis reinkarnasi. Jenderal, sepertinya sudah beres semuanya, ucap salah satu prajurit Dao. Aku tidak menyangka akan semudah ini. Jika begitu, bersiap untuk mundur. Tugas kita sudah selesai di sini. Kita tunggu instruksi selanjutnya, balas Shijin. Mundurlah jenderal, mundur. Prajurit Do yang bicara dengan Shijin langsung mati setelah dia berusaha menerima serangan untuk melindungi Shijin. Minos beserta jenderal bawahannya dan sisa prajuritnya tiba-tiba sudah berada di hadapan Shijin. Prajurit Do mulai diserang balik. Sisa prajurit Minos adalah prajurit iblis yang masih dalam kondisi baik. Berbeda dengan pasukan iblis yang sebelumnya, ditambah lagi kini pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Minos dan jenderal lainnya. Shijin jelas bukan lawan mereka. Shijin berhadapan dengan Whisper yang sama-sama menggunakan tombak. Saat Shijin ditahan oleh Whisper, prajurit Dao mulai dibantai. Desta tentunya tidak tinggal diam.
Dia dan Janoko menghampiri Shijin untuk berikan bantuan. Whisper menghindari serangan bola api yang dilemparkan oleh Desta. Shijin, tarik mundur pasukan Dao. Jika tetap bertahan di sini, mereka akan dibantai. Aku akan menahan mereka bersama Janoko, pinta Desta. Terima kasih, jaga diri Anda Tuan. Shijin langsung menarik mundur pasukannya. Desta melompat ke udara dan menembakkan bola apinya untuk mencegah prajurit iblis mengejar. Fuyu, iblis ke-898, menyusul Desta di udara dan melakukan serangan langsung. Tendangan kuat diarahkan ke Desta. Dengan kedua tangannya, Desta menahan serangan tersebut. Meskipun Desta berhasil bertahan, dia tetap terjatuh dari ketinggian dan meluncur ke tanah. Sialan. Desta langsung bangkit. Tombak tajam mengarah ke Desta. Dia bahkan belum siap secara penuh. Untungnya refleks Desta cukup cepat dan mampu menangkis tombak duri milik Visper. Kombinasi serangan yang berbahaya, ucap Desta. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Janoko menghampiri Desta. Ya, aku baik-baik saja. Janoko, aku serahkan para pasukan iblis itu. Jangan biarkan ada yang menggangguku. Akan aku hadapi sendiri dua iblis itu, pinta Desta. Baiklah, hati-hati Tuan. Mereka bukan iblis biasa. Aku tahu Janoko. Visper dan Fuyu bekerja sama untuk melawan Desta. Sebelumnya mungkin Desta bukan lawan salah satu dari mereka. Tapi, semenjak keluar dari pagoda 5 unsur, api Komara menjadi lebih murni dan kontrolnya terhadap api Komara meningkat secara signifikan. Mungkin saat ini Desta sudah sekuat Bahwongso dalam mengendalikan api Komara. Bahkan bisa dikatakan Desta sudah lebih kuat dari beliau karena Desta memiliki jiwa khusus yang disebut jiwa umur panjang. Dampak kerusakan dari api Komara bisa diminimalisir dan langsung disembuhkan dalam sekejap. Desta cukup mampu mengimbangi serangan Fuyu dan Visper. Setiap serangan mereka selalu dipatahkan oleh Desta dan memaksa mereka selalu bertahan setelah menyerang. Tori tiba di atas gerbang agung. Mbah Basil juga ada di sana. Yang biasanya Mbah Basil selalu ada di samping Desta. Beliau dengan tenang menyaksikan cucunya bertarung. Tori merasakan ada keanehan, jadi dia sengaja kembali ke atas gerbang agung, juga untuk melihat situasi dari ketinggian. Tori menyadari pihak iblis sepertinya merencanakan sesuatu. Cuma iblis yang ada sangatlah banyak, mungkin ada sekitar ratusan ribu iblis yang belum bergerak. Jika dari awal para iblis itu bergerak secara serentak, mereka sudah pasti sampai di gerbang agung. Apa Mbah Basil merasakan kejanggalan juga dengan pergerakan iblis kali ini? Tanya Tori. Sejak awal hingga saat ini, pasukan iblis yang menyerang hanyalah umpan untuk mempertimbangkan kekuatan kita. Serangan ini juga bukan apa-apa. Mereka sengaja mencari kelengahan. Saat itu terjadi, mereka akan melancarkan serangan penuhnya. Jelas Mbah Basil. Sesuai dugaanku, sepertinya akan sulit untuk menerobos, ucap Tori. Apa kau yakin ingin pergi ke kota iblis, nak? Itu bukan keputusan yang bijak jika memaksa menerobos gelombang iblis di depan, terang Mbah Basil. Kami hanya ingin mencari kesempatan saja Mbah Basil. Aku juga tidak akan melakukan tindakan yang nekat, balas Tori. Aku rasa kesempatan itu akan sulit ditemukan. Tapi ada yang lebih mudah, tapi akan sangat beresiko, tutur Mbah Basil. Oh, apa itu Mbah Basil? Tidak diragukan lagi, Anda mampu membaca alur pertarungan, puji Tori.
Merekalah kesempatan terbesarmu untuk menerobos gelombang iblis, ucap Mbah Basil sambil menunjuk ke arah pertarungan. Maksud Mbah Basil seperti apa? Tanya Tori kebingungan. Dugaanku, iblis gelombang pertama sengaja dijadikan tumbal. Aku rasa mereka saat ini dilanda kebencian terhadap pimpinan tertinggi para iblis. Jika kau membujuk mereka untuk bekerja sama, tidak hanya kalian bisa menerobos gelombang iblis kedua, hal itu juga akan mengacaukan strategi mereka. Jelas Mbah Basil. Oh, ternyata seperti itu. Ini patut untuk dicoba, balas Tori. Desta masih bertarung dan mampu mengimbangi serangan kombinasi Fuyu dan Visper. Bisa dikatakan situasi mereka seimbang. Desta juga tidak berniat untuk mengalahkannya. Dia hanya mengulur waktu dan memastikan sampai prajurit Dao benar-benar aman. Janoko juga akhirnya berhadapan dengan Minos. Dia sama sekali tidak boleh lengah. Minos adalah iblis yang sangat berbahaya, sangat kuat dan mampu menghadapi Dewi Maut dalam pertarungan panjang. Lalu, di mana Rungo? Dalam kesibukannya Desta melawan dua iblis sejati, Rungo, iblis ke-696, diam-diam mengambil kesempatan untuk menyerang Desta yang sedang fokus dengan lawannya. Mati! Sialan! Gawat! Batin Desta. Rungo mengincar titik buta Desta. Serangannya tidak mungkin Desta hindari. Desta hanya bisa mengerahkan lebih banyak energi api Komara untuk perlindungan darurat, meskipun Desta tahu hal itu tidak akan berguna. Rungo dipaksa untuk mundur dan terluka karena sayatan dan terbakar. Sial, apa ini? Fuyu dan Visper juga mengalami situasi yang sama. Api Komara berkobar tidak biasa. Sejatinya, api Komara adalah serangan penghancur yang tidak memiliki efek pertahanan. Tapi Desta sendiri terkejut. Api Komara bisa berkobar di seluruh tubuhnya dan menjadi aura pertahanan dan serangan yang kuat. Ditambah lagi, Desta tidak mengalami efek samping karena terbakar oleh api Komara. Sekalipun terbakar, kulitnya tetap terasa dingin, seperti ada angin yang berjalan di seluruh tubuhnya untuk menetralisir panas api Komara. Tidak hanya itu, api Komara juga memiliki serangan yang tajam seperti pisau dikombinasikan dengan daya hancur panasnya api Komara, sehingga menjadi serangan yang sangat mematikan bagi mereka yang tersayat oleh serangan tersebut. Desta sendiri heran, api Komara tidak mungkin memiliki serangan yang tajam seperti pedang. Kondisi tersebut terjadi karena ulahnya yang memiliki sumber elemen roh angin, Dewi Maut. Api dan angin adalah kombinasi yang sempurna. Api akan semakin besar jika ada angin, dan angin akan menjadi lebih tajam jika ada api. Perpaduan antara angin astral dan api surgawi akan menjadi bentuk elemen kuat yang tidak bisa diremehkan oleh bangsa iblis. Sedikit saja tersentuh akan membuat jiwa melebur menjadi abu. Kombinasi api dan angin adalah kombinasi yang disebut sebagai elemen cahaya, sangat cepat, tajam, dan juga sangat panas. Dewi Maut tiba-tiba muncul di sisi Desta. Kini situasi berbalik. Rungo, Visper, dan Fuyu tidak akan bisa menang melawan dua keberadaan yang memiliki elemen roh yang saling terhubung dalam kombinasi yang sempurna. Ini akan menjadi akhir bagi mereka. Desta hampir saja celaka karena serangan diam-diam Rungo. Untung saja Dewi Maut menyalurkan elemen angin astral yang membuat api Komara berkobar lebih kuat dan tajam. Api Komara berputar cepat mengikuti pergerakan angin astral. Karena terlalu cepat, terciptalah elemen baru. Itu adalah elemen cahaya, kombinasi baru antara api dan angin. Dewi Maut, terima kasih. Aku sangat terkejut. Api Komara tiba-tiba berubah luar biasa. Ternyata elemen roh bisa dikombinasikan seperti ini ya, ucap Desta. Dewi Maut juga tidak tahu jika hal tersebut bisa dilakukan. Dia hanya berniat untuk melindungi Desta. Sama-sama Bang Desta.
Seluruh tubuh Desta diselimuti cahaya kuning keputihan. Panasnya sangat kuat, seperti matahari berjalan. Minos menghentikan duelnya dengan Janoko, melihat situasi Rungo dan lainnya dalam bahaya. Kalian jangan gegabah! Teriak Minos. Minos, situasinya tidak menguntungkan. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Rungo. Kita mundur dulu. Buat apa bertarung mati-matian? Mundur akan merusak harga diriku. Tapi pengecualian jika saat ini. Mari kita tinggalkan medan perang ini dan bergabung dengan Bloody. Sekarang aku paham kenapa dia lebih memilih berkhianat, kata Whisper. Aku sempat memikirkan itu, tapi sepertinya mereka tidak akan membiarkan itu, sahut Minos. Hehehe, kalian berempat ingin bergabung? Maju sini, ini bagus untuk mencoba teknik kombinasi ini. Hehehe. Desta langsung bertindak. Pergerakan Desta sangat cepat. Serangannya juga meningkat berkali-kali lipat. Sekuat tenaga, Minos menahan serangan tersebut. Dia mampu bertahan cukup baik, meskipun terpental beberapa meter dengan kedua lengannya yang hangus. Minos! Teriak Rungo. Bukan waktunya mengkhawatirkan rekanmu. Desta sudah mendekat dan sudah dalam posisi meninju Rungo. Sial! Rungo lengah sedikit saja, nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Dari udara turun kilatan petir. Sosok naga emas menahan serangan Desta dan mereka sama-sama terpental. Cukup, hentikan Dul. Tori telah berubah ke bentuk naga sejati hanya untuk menahan serangan Desta. Des, apa yang kau lakukan? Itu tadi sangat berbahaya sekali. Desta terkejut. Klan naga? Tidak mungkin. Bagaimana bisa manusia bekerja sama dengan klan naga? Whisper terkejut tanpa sadar, jiwanya bergetar. Apa kau tahu sesuatu, Whisper? Aku terlahir membawa ingatan tentang informasi dari klan naga karena jiwaku terbentuk dari sebagian kecil tulang naga air. Naga air adalah raja naga yang menguasai lautan bahkan sebelum bangsa iblis seperti kita ada. Namun, naga air hanyalah sebuah legenda yang pernah hidup di zaman kuno. Dahulu, klan naga telah mendominasi seluruh alam semesta. Keberadaan tertinggi dari seluruh makhluk yang ada. Dan naga emas adalah kaisar naga yang memimpin para raja naga. Aku tidak yakin bahwa naga emas itu ada. Tapi, sebagian jiwaku merasakan sesuatu yang cukup familiar dengan sosok di hadapan kita ini, terang Whisper. Aku tidak peduli dia naga emas atau bukan. Yang jelas, sosok itu sama berbahayanya dengan makhluk pengendali api itu. Dia mampu menahan serangannya dengan satu tangan dan baik-baik saja. Bahkan, aku sekuat tenaga menahan serangannya sebelumnya dan hampir membakar seluruh jiwaku, sahut Minos. Kita sepertinya tidak bisa kabur lagi. Des, ada apa tiba-tiba? Aku perlu bicara dengan mereka, Dul. Aku rasa pertarungan kita hentikan sementara. Potong Tori. Terserahlah. Apa rencanamu, Des? Tunggu sebentar, Dul. Tori kemudian menghampiri Minos dan lainnya. Kita hentikan pertarungan ini. Kami tahu kalian mungkin telah dimanfaatkan sebagai tumbal oleh pimpinan kalian. Kami tidak akan mempersulit kalian jika ingin mundur. Meskipun kematian akan menghampiri kalian jika kalian mundur. Tapi itu terserah kalian. Bagaimana menurut kalian? Ucap Tori. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tapi kenapa kau ingin membiarkan kami pergi? Tanya Minos. Jika kalian berniat untuk kabur, itu sama saja kalian sudah siap untuk mengkhianati bangsa kalian sendiri. Jika itu yang ingin kalian lakukan, cari Bloody dan bergabung dengannya. Bloody bukan musuh kami,
Tapi Jukan bukanlah sekutu, tapi dia memiliki tujuan yang sama seperti kami. Meskipun niatnya adalah mencari keadilan untuk dirinya sendiri, kami mungkin bisa membantu kalian lolos dari pimpinan kalian, balas Tori. Kenapa kami harus percaya padamu? Kau ingin membantu kami, sudah pasti ada niat tersembunyi. Apa tujuanmu? Balas Rungo. Benar, kami memang memiliki tujuan. Dengan bantuan kalian juga, mungkin kami bisa pergi ke kota iblis. Kami ingin menyelamatkan rekanku yang telah kalian bawa. Aku tidak berharap kalian mempercayaiku, tapi ini adalah pilihan yang bagus untuk kalian, terang Tori. Penawaran yang cukup baik, tapi mau bagaimanapun kami tidak bisa mempercayaimu, balas Minos. Aku bersumpah atas jalan Dao Agungku dan tidak akan mempersulit kalian, kecuali jika kalian yang memulainya. Tapi itu terserah kalian. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, ucap Tori. Aku menghargai niat baikmu. Setidaknya kau bersedia melepaskan kami. Tapi kami tetap tidak bisa mempercayai. Aku percaya padamu, sahut Visper memotong ucapan Minos. Apa yang kau katakan, Visper? Tidak ada yang bisa kita percayai dari ucapannya, sahut Fuyu. Dia telah bersumpah dengan jalan Dao Agungnya. Jika dia melanggarnya, jiwa naganya akan hancur, terang Visper. Seperti yang aku duga, ternyata kau memiliki pecahan jiwa naga, ucap Tori. Aku tidak tahu sumpah apa yang kau lakukan, tapi aku bisa mempercayai Visper, kata Minos. Lalu, bagaimana dengan keputusanmu? Semuanya, dengarkan aku. Kita mundur dari pertempuran, yang artinya kita sama saja mengkhianati bangsa iblis. Aku tidak akan memaksa kalian mengikuti jejakku. Mulai dari sekarang, aku membebaskan kalian. Pilihlah keputusan yang terbaik untuk kalian. Minos secara terang-terangan mendeklarasikan atas pengkhianatannya. Para pengikut Minos sempat terdiam. Mereka mencerna baik-baik apa yang dia katakan. Semuanya tahu bahwa mereka sengaja dikorbankan oleh Musi. Mematuhi Musi sama saja menyuruh mereka bunuh diri. Berkhianat juga tetap akan mati. Tapi setidaknya ada sedikit harapan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Kami sudah memutuskan untuk mengikutimu sampai akhir, Tuan Minos. Ya, apapun keputusannya, aku tetap mendukung Anda. Setidaknya kita masih punya sedikit harapan, kata beberapa jenderal iblis bawahan Minos. Sisa prajurit iblis bawahan Minos juga tetap mengikutinya tanpa ada yang berpaling. Di lokasi Musi berada, dia sempat melihat semangat para pasukan iblis Minos. Tapi Musi tidak tahu apa yang membuat mereka begitu semangat. Hehehe, Pangeran, sepertinya mereka cukup bersemangat, ucap Lebus. Itu sudah seharusnya. Saat mereka tumbang, saatnya kita bergerak, kata Musi. Siap, Pangeran. Sebelum Tori menghampiri Desta, dia telah berpamitan terlebih dahulu kepada Rizka dan Margareta. Wukong dan Baji mengawal mereka menuju pusat kota Telarang yang lebih aman. Shijin masih dibutuhkan di gerbang agung bersama Cupid untuk membantu mempertahankan Istana Agung. Baiklah, kami akan mempercayaimu. Meskipun kalian membantu, aku masih tidak yakin bisa melewati Pangeran Minos. Dia adalah iblis setingkat raja. Dia adalah iblis ke-70. Kemampuannya tidak jauh beda dengan Raja Iblis Mogu, balas Minos. Informasi yang cukup berguna. Jika begitu, kita tidak perlu melawan mereka langsung, ucap Tori. Lalu, apa rencanamu? Tanya Minos. Roka kemudian muncul di balik bayangan. Apa yang bisa saya lakukan, Tuan? Tanya Roka. Aku minta tolong, carilah celah terlemah di antara pasukan iblis. Kami harus menerobos dan pergi ke kota iblis. Baik, segera saya laksanakan, Tuan. Gabon,
Bakara, Gamon. Mereka bertiga langsung muncul. Saya menerima panggilan Tuan, ucap Bakara sopan. Apa yang bisa aku bantu? Sahut Gabon. Asik, gelut lagi kita. Ho. Ucap Gamon senang. Gabon, pilihlah 50 orang terkuat di klan Barba. Kawal kami untuk menerobos pasukan iblis. Bakara, siapkan persenjataan yang memadai. Gamon, bersiaplah untuk berada di depan dan bantai yang menghalangi kita. Pinta Tori. Baiklah, sahut Gabon. Akan saya laksanakan sesuai perintah Tuan, balas Bakara. Ho. Pemimpin memang tahu seleraku. Dengan senang hati akan aku bukakan jalan untuk Anda. Ho. Gamon senang. Gila, aku tidak tahu ada sosok kuat yang ada di belakangnya, batin Minos. Beberapa saat kemudian, Gabon telah memilih 50 orang terkuat dari klan Barba. Salah satunya adalah kepala suku klan Barba, Orza. Lalu Erza, petarung terkuat wanita, anak Orza. Dan sisanya adalah kesatria klan Barba terkuat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Bakara adalah pelayan Tori yang dipercaya mengurus buku jiwa. Selain Tori dan Sinta, Bakara yang memiliki kendali atas buku jiwa. Bakara mengumpulkan senjata spiritual terbaik yang ada di wilayah angin astral, karena dia mampu mengendalikan buku jiwa. Bakara bisa dengan mudah mengumpulkan senjata spiritual tingkat tinggi tanpa harus melewati angin astral. Tentu saja Sinta tidak mau diam saja. Tanpa diperintah oleh Tori, Sinta membawa 7 saudarinya untuk mengawal Tori secara pribadi sebagai pencegahan. Tori juga menempatkan beberapa klan seperti klan Jarga, klan naga bersayap yang dipimpin oleh Bargo, naga hitam yang kuat untuk menjaga gerbang agung. Organisasi Zendan milik klan Zen juga dikerahkan dan disebar di seluruh wilayah area kota Telarang untuk berbagi informasi terkait lokasi masing-masing. Aoka masih menjadi pimpinan organisasi Zendan. Raka terus menyuplai senjata elemen yang dibutuhkan, dan Rozan memimpin klan Zen bertugas untuk mengelola jaringan informasi yang nantinya akan disebarkan secara menyeluruh. Desta tentunya mempercayai dengan keputusan Tori. Dia tidak banyak bersuara karena strategi bukanlah keahliannya. Dewi Maut jelas menyimpan dendam dengan Minos, tetapi dia berusaha untuk mengesampingkan masalah pribadinya dan akan berusaha untuk menyelamatkan Jaka dan Rio. Dewi Maut tidak ingin kehilangan rekannya lagi. Baginya, Jaka dan Rio serta semuanya yang berjuang bersamanya adalah rekan yang sangat berarti untuknya. Rizka dan Margareta hanya bisa berdoa untuk keselamatan rekan-rekannya. Mereka berdua tidak bisa ikut campur terlalu dalam, menyadari bahwa mereka berdua hanyalah akan menjadi beban untuk rekan-rekannya. Minos sadar dia mengambil keputusan yang tepat. Jika dari awal Tori ingin memusnahkan semua pengikut Minos, semudah Tori membalikkan tangannya. Lagi pula, selama pertarungan berlangsung dengan para iblis, Tori belum sepenuhnya mengerahkan kemampuan yang sesungguhnya. Bahkan, saat melawan Loche, Tori hanya sekedar memastikan sampai mana batasnya menggunakan energi spiritualnya tanpa menggunakan roh elemen yang sesungguhnya. Pasukan Barba sudah siap, ucap Gabon. Sudah saya pastikan juga semuanya mendapatkan senjata spiritual tingkat tinggi, sahut Bakara. Aku sudah tidak ingin sabar mengobrak-abrik kumpulan iblis itu. Sahut Gamon. Baiklah, Roka juga telah menemukan titik terlemah di antara pasukan iblis. Saatnya kita berangkat, ucap Tori sambil mengangkat tombak naga emasnya dan disahut oleh teriakan dari klan Barba. Teriakan semangat klan Barba menggema di penjuru wilayah. Suara dari 50 prajurit klan Barba bisa disetarakan dengan ribuan prajurit. Tanah bergetar,
langit menciut dan mengguncang jagat semesta Dao. Tori sudah berikan perintah. 50 kesatria terkuat dari klan Barba sudah siap berada di garis depan bersama dengan beberapa prajurit iblis sebagai kamuflase untuk menyamarkan kesatria Barba. Gabon, Bakara, dan Gamon memimpin. Lalu Tori, Desta, dan Dewi Maut berada di tengah prajurit Barba. Minos dan bawahannya serta 700-an prajurit iblis menjaga bagian belakang. Musi, pangeran iblis ke-70, menyadari pergerakan yang tidak biasa. Dia menyadari bahwa Minos dan pasukannya telah mundur, meninggalkan medan perang. Musi masih belum mengetahui fakta bahwa di antara rombongan Minos ada sosok lain yang tidak bisa diremehkan. Pecundang itu beraninya kabur dan mengabaikan perintahku, ucap Musi. Pangeran, izinkan saya mengurusnya. Aku memang bukan tandingan Minos, tapi kondisinya sekarang pasti sedang buruk. Aku rasa bisa mengalahkannya, balas Lebus. Jangan, kau lebih dibutuhkan di sini dengan kecerdasanmu. Biarkan Yugot yang menanganinya. Yugot, bawa 1000 pasukan dan musnahkan pengkhianat itu, perintah Musi. Baik pangeran, saya pastikan mereka akan merasakan kematian yang menyakitkan. Balas Yugot, iblis ke-580. Tidak tanggung-tanggung, Musi menurunkan Yugot untuk menangani rombongan Minos. Meskipun Minos dalam kondisi terbaiknya, 5 orang seperti Minos bukanlah tandingan Yugot. Jelas rombongan Minos akan langsung dibantai olehnya. Sayangnya, Musi salah perhitungan. Yugot juga cukup cerdas. Dia juga sengaja membiarkan rombongan Minos melangkah lebih jauh. Bahkan dia sengaja membukakan jalan sehingga rombongan Minos sudah melewatinya. Untuk menghindari kecurigaan bahwa Minos sengaja untuk dijebak, Yugot hanya menempatkan iblis lemah yang sengaja digunakan untuk menahan Minos. Hasilnya, rombongan Minos dengan mudah menerobos rombongan iblis tanpa ada ikut campur dari prajurit Barba. Prajurit Minos sendiri sudah cukup menyingkirkan penghalang. Minggir! Ya! Jangan menghalangi jalan kami, mati kalian! Mampus kalian! Ya! 6 jenderal iblis bawahan Minos memimpin serangan untuk membuka jalan. Iblis rendahan tentu saja bukan lawan mereka berenam. Dengan mudah mereka membantai pasukan Musi. Kepercayaan diri jenderal tersebut langsung melambung tinggi. Aku tidak percaya pasukan Pangeran Musi selemah ini. Mereka benar-benar lemah. Tunggu, atau kita yang terlalu kuat. Mau bagaimanapun, kita adalah veteran. Mereka bukan apa-apa bagi kita. Benar, meskipun dia pangeran yang kuat, dia masihlah bocah. Dia kira bisa menahan kita dengan pasukan biasa ini. Itu benar. Keenam jenderal iblis di pihak Minos mulai menyombongkan dirinya. Bukankah ini terlalu mudah ya? Ucap Bakara. Tentu saja. Leluhur Roka yang memilih jalur ini. Sudah pasti dia mencari titik terlemah dalam pasukan. Mungkin aku tidak akan kebagian untuk beraksi, balas Gamon. Tetap saja ini cukup merugikan Tuan Gamon. Dalam menempatkan pasukan, sudah pasti ada komandan yang memiliki wewenang untuk mengatur prajurit. Mustahil prajurit iblis sebanyak ini mengabaikannya. Dengan kata lain, mereka sengaja memberikan jalan untuk kita. Apa yang akan kita hadapi di depan sana, aku rasa tidaklah akan mudah, sahut Orza, kepala suku klan Barba. Tepat sekali apa yang kau pikirkan, kepala suku. Intuisimu sungguh masuk akal, ucap Bakara. Tolong panggil saya dengan sebutan nama saja Tuan Bakara, balas Orza. Jangan ajak aku untuk berpikir, kata Gamon sambil menggaruk kepalanya.
Kepalamu besar, tapi otakmu kecil, Gamon. Hehehe. Canda Bakara. Kakak, apakah otakku kecil? Tanya Gamon kepada Gabon. Mau aku bedah kepalamu supaya kau tahu. Balas Gabon. Ah, apa-apaan kakak ini? Balas Gamon. Bakara dan Orsa tertawa. Yugot dan pasukannya sudah bergerak dan menunggu rombongan Minos di titik yang sudah ditentukan. Yugot bersama 10 jenderal iblis dan 1000 pasukannya siap untuk menghadang. Meskipun 10 jenderal iblis yang bersamanya hanyalah jenderal iblis biasa, tapi jika hanya Minos dan bawahannya yang menghadapinya, tentu saja dia akan kesulitan. Di dalam rombongan prajurit Barba. Hei Dewi Maut, aksimu di gerbang Ponik cukup mengesankan. Dan bagaimana kalian bisa mempertahankan kondisi gabungan kalian lebih lama? Bukankah ada batasan? Tanya Desta. Ini adalah kondisi permanen. Kamu tuh sebelumnya dalam kondisi hampir mati setelah diserang iblis yang bernama Minos. Devi mengorbankan jiwanya untuk melakukan teknik terlarang yang bisa memaksa kami bergabung dengan paksa. Jiwa Devi telah hancur. Dia tidak akan bisa kembali ke tubuhnya selamanya. Dewi Maut menjelaskan sambil gemetar. Api Komara membara. Tiba-tiba saja Desta diliputi emosi. Tatapannya tajam ke arah Minos yang hanya memiliki jarak kurang lebih 10 meter darinya. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Rungo menghalangi pandangan Desta. Jika aku tahu sebelumnya jika kau Minos yang menyebabkan rekanku sampai harus mengorbankan nyawanya, aku tidak akan bersedia bersekutu dengan kalian. Ucap Desta serius. Tidak perlu diperpanjang masalahnya, Bang Desta. Aku tahu apa yang terbaik untuk saat ini, kata Dewi Maut. Aku tetap tidak terima. Untuk kali ini aku biarkan kalian. Setelah kesepakatannya selesai, aku akan tetap memburu kalian. Sorot mata Desta tajam. Aura membunuhnya terpancar sangat kuat. Minos hanya terdiam. Dia tidak ingin situasinya lebih memanas jika dia angkat bicara. Roka kemudian tiba-tiba muncul di hadapan Tori. Ada apa, Roka? Tuan, di depan ada iblis kuat yang sengaja menunggu. Kita bisa beralih mengambil jalur ke kanan untuk menghindarinya. Tapi kemungkinan situasinya akan sulit jika kita terjebak di tengah-tengah pasukan iblis, karena kita mengambil langkah lebih dalam. Tapi jika kita tetap mengikuti jalur ini, kita akan menghadapi iblis yang menghadang kita. Namun, jika bisa melewati mereka, tidak jauh lagi kita akan tiba di medan perang iblis. Roka berikan laporan. Tidak perlu mengambil jalan yang memakan waktu. Jika di depan ada halangan, tinggal kita hadapi saja. Gabon dan lainnya pasti bisa mengurusnya, kata Tori. Baiklah, apakah ada yang harus saya kerjakan lagi, Tuan? Ucap Roka. Tetaplah berada di sekitarku, Roka. Baik, Tuan. Di barisan terdepan, 6 jenderal iblis masih melakukan tugasnya membuka jalan. Para iblis lemah yang mencoba menghadang mereka hanya menunggu ajalnya. 6 jenderal iblis sebetulnya tidak ingin membantai sesamanya, tapi mereka tidak punya pilihan karena sudah dicap sebagai pengkhianat. Sayang sekali, mereka ini hanya dijadikan tumbal. Jangankan mereka, bahkan Tuan Minos sekalipun tidak dipedulikan. Ya, aku juga heran. Apa mereka tidak rugi kehilangan Tuan Minos yang memiliki kemampuan di atas rata-rata? Hanya ada satu kemungkinan. Kitab Kebangkitan Iblis telah melahirkan banyak iblis kuat yang mungkin kehadiran seperti Tuan Minos tidak terlalu dibutuhkan. Ya, apalagi dengan kita. Keenam jenderal iblis saling berbincang di tengah-tengah pertarungan mereka, seseolah tidak menganggap musuh di depannya. Kitab Kebangkitan Iblis akan terus melahirkan iblis tanpa henti setelah segelnya terbuka.
tentu akan menjadi ancaman terbesar bagi seluruh kehidupan. Tidak bisa dihindari juga bahwa kitab kebangkitan iblis juga menjadi bencana bagi kaum iblis itu sendiri. Pasalnya, setiap kelahiran iblis baru yang lebih kuat, mereka akan menyingkirkan para iblis yang lemah atau yang dirasa tidak berguna. Hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan populasi bangsa iblis. Bahkan, setelah kitab kebangkitan iblis baru ditemukan, Raja Iblis Mogu sudah berikan perintah untuk membantai para iblis di bawah Tuan Iblis. Kini medan perang iblis hanya ditempati oleh para Tuan Iblis dan lebih banyak jenderal iblis biasa yang ditempatkan di sana. Yang awalnya setiap wilayah di medan perang iblis hanya ada 3-5 jenderal iblis biasa. Namun sekarang sudah ditempati lebih dari 100 jenderal iblis biasa. Dengan kata lain, sekarang kota iblis sudah dipenuhi oleh iblis sejati atau iblis jenius seperti halnya Monaye. Keenam jenderal iblis selalu percaya diri melawan para iblis lemah yang menghadang mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di ujung tanduk. Di dalam barisan iblis-iblis lemah itu, 10 jenderal iblis bawahan Yugot telah menyelinap dan bersiap untuk menyerang ke-6 jenderal iblis bawahan Minos. Awas! Salah satu dari 6 iblis menyadari adanya serangan dadakan. Tanpa bisa menghindar, ke-6 jenderal iblis harus menerima serangan yang fatal. 10 jenderal iblis bawahan Yugot secara serentak menyerang ke-6 jenderal. Tanpa bisa menghindar, mereka berenam terjepit oleh 10 jenderal iblis yang mengincar titik lemah mereka. Sampai di sini ke akhirnya. Yugot langsung turun tangan untuk mengakhirinya. Ke-6 jenderal iblis bawahan Minos mati seketika. Pengkhianat harus mati, ucap Yugot. Saat Minos menyadarinya, dia langsung menuju ke barisan depan disusul oleh Rungo dan lainnya. Akhirnya kau muncul, Minos. Kau memilih jalan yang salah. Kabur dari pertempuran adalah aib bagi bangsa iblis. Kau dan pengikutmu dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianat harus mati, kata Yugot sambil menenteng ke-6 kepala jenderal iblis dan dilemparkan ke arah Minos. Minos dan lainnya sangat marah. Pada akhirnya akan tetap mati mau bagaimanapun mereka mengambil keputusan. Seandainya jika yang menghadang lebus, masih ada kesempatan besar baginya untuk lolos. Tapi Minos tidak pernah menyangka bahwa Yugot yang akan menghadang mereka. Minos, kita harus bagaimana? Tanya Rungo. Jangan gegabah, Yugot sangat kuat. Bahkan jika kita bergabung sekalipun, aku yakin tidak akan menang, balas Minos. Kita tidak perlu menghadapi Yugot sendiri, meskipun para manusia itu telah bersepakat untuk saling membantu, sahut Visper. Jangan terlalu naif. Jika mereka berniat turun tangan, mereka akan ada di sini. Mereka bahkan tidak bergerak dari tempatnya, ucap Fuyu. Ya, pada akhirnya kita akan bertindak sendiri. Para manusia itu jelas membenciku karena perang yang terjadi di perbatasan Ponik, jelas Minos. Gabon tiba-tiba melangkah ke depan. Wow, apa-apaan makhluk besar ini? Hei, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Fuyu. Hei, seharusnya kami yang bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Garis di depan adalah tugas kami, menyingkirlah, ucap Gamon. Aku tahu kalian kuat, tapi dia adalah Yugot, iblis ke-580. Kalian tidak mungkin bisa menghadapinya, terang Visper. Hahaha, bukalah matamu lebar-lebar teman iblis, sahut Bakara. Oh, aku tidak tahu jika sosok aneh ada dalam rombonganmu, Minos. Apa ini harapan terakhirmu mengandalkan sosok besar ini? Memangnya kenapa jika dia besar, justru malah menjadi sasaran yang mudah? Ucap Yugot, kemudian tiba-tiba menghilang. Yugot tiba-tiba menyerang Gabon. Senjatanya langsung mengarah ke leher Gabon.
berniat ingin memenggal Gabon dengan satu serangan yang kuat. Senjata Yugot ditangkap hanya dengan kedua jari Gabon. Saat itu terjadi, energi dahsyat terpancar di lengan Gabon. Minos tidak ingin mempercayainya, tapi apa yang dia lihat benar-benar terjadi. Tentu saja yang paling terkejut adalah Yugot. Menahan serangannya dengan dua jari sungguh tidak masuk akal baginya. Bahkan Lotse sekalipun tidak berani menghadapi Gabon. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh Yugot? Atmosfer di sekeliling Gabon berubah. Tempat yang dia pijak tiba-tiba retak. Energi spiritual yang sangat kuat sangat mendominasi wilayah sekitar. Lawan seketika tertekan. Moral sekutu melonjak naik, terutama mereka dari klan Barba. Wilayah sekitar berguncang, membuat musuh kehilangan keseimbangannya. Momentum yang sangat tepat bagi Gamon dan Bakara untuk langsung bertindak. Teriakan Jenderal Iblis bawahan Yugot bersautan. Gamon dan Bakara membantai mereka tanpa ampun. Serang! Seru Erza. 50 prajurit elit klan Barba langsung menyerang secara frontal. Secara umum serangan ini mengabaikan strategi. Secara frontal mengedepankan adu kekuatan secara langsung. Tindakan seperti ini jarang dilakukan oleh pasukan lain. Tapi bagi klan Barba yang memang memiliki individu yang kuat, serangan seperti ini menjadi andalan mereka. Para prajurit iblis bawahan Minos juga ikut bergabung dalam pertempuran. Mereka sangat marah atas kematian keenam jenderal iblis dan berniat untuk membalas dendam. Fuyu, Whisper juga bertindak sebagai pimpinan mereka. Musi tidak terlalu memperhatikan situasi di sisi Yugot karena dia lebih fokus melihat pertempuran yang mulai berlangsung untuk menjatuhkan Gerbang Agung. Meskipun tanpa Tori dan rekan-rekannya, Gerbang Agung sudah cukup kuat untuk menahan gelombang iblis. Hanya dalam sekejap, pasukan Yugot hampir habis dibantai. Yugot selamat karena berhasil kabur dari Gabon, tapi tidak bisa menghindari luka. Gabon juga tidak mau repot-repot mengejar musuh yang sudah kehilangan niat bertarungnya. Gabon lebih mementingkan keselamatan penguasa singa terbang, Tori. Sepertinya sudah selesai suamiku, ucap Sinta. Jika begitu, mari lanjutkan. Tidak perlu berlama-lama di sini, balas Tori. Pasukan Yugot hampir semuanya rata. Prajurit iblis pihak Minos kehilangan korban sekitar 200 prajurit. Klan Barba hanya kehilangan 3 orang. Kematian 3 prajurit klan Barba tersebut setidaknya telah membawa lebih dari 150 prajurit musuh mati bersamanya. Pencapaian tersebut adalah kebanggaan bagi prajurit Barba yang mati tanpa penyesalan. Rombongan Tori melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka tiba di perbatasan medan perang iblis. Sampai di sini kita akan berpisah. Ingatlah, medan perang iblis adalah wilayah yang rumit. Menuju ke kota iblis tidaklah mudah. Mungkin salah satu dari kami bisa memandu kalian jika berkenan. Rekan kalian yang ditangkap sudah pasti berada di sarang Ratu Iblis. Kami semua tahu di mana tempatnya. Minos berikan penawaran. Tidak, terima kasih. Aku selalu berpikir bahwa bangsa iblis seperti kalian adalah makhluk yang hanya memiliki sisi kejahatan. Tapi nyatanya, kalian juga memiliki rasa balas budi. Saat ini kalian memiliki masalah yang lebih sulit. Kalian berempat mungkin bisa menjaga satu sama lain jika bersama dan memimpin sisa pasukan kalian. Carilah Bloody dan bekerja sama dengannya. Kami bisa mencari jalan kami sendiri menuju ke kota iblis, balas Tori. Kau memiliki empati yang tinggi. Ucapanmu benar-benar bisa dipercaya manusia. Baiklah jika begitu, kami akan pergi, ucap Minos. Hei, tunggu dulu. Desta menghadang Minos dengan tatapan yang marah. Dul,
Desta mengangkat tangannya, meminta Tori untuk diam. Apa yang kau lakukan? Rungo melangkah maju. Aku siap jika kau ingin balas dendam sekarang. Fuyu juga melangkah maju. Hentikan kalian berdua. Akulah yang dia inginkan. Pergilah tanpa aku, cegah Minos. Apa yang kau katakan, Minos? Kita berdiri bersama dan kita akan tumbang bersama. Whisper angkat bicara. Jangan melibatkan diri kalian. Manusia itu hanya ingin balas dendam kepadaku. Kalian pergilah, pinta Minos. Tidak, jika Tuan Minos tinggal, kami juga. Ya benar. Ayo, kita mati bersama, sahut para prajurit iblis menunjukkan loyalitasnya. Tuan Minos, Minos. Rungo menghampiri Minos yang terjatuh setelah terkena beberapa pukulan dan sekali tendangan dari Desta. Apa yang dia lakukan? Batin Minos heran setelah menerima pukulan yang tidak berarti sama sekali. Pukulan itu untuk rekanku. Aku tidak memiliki dendam lagi denganmu, ucap Desta melangkah pergi setelah menghajar Minos. Setidaknya Desta cukup melampiaskan dendamnya. Sebab menyimpan dendam akan menimbulkan energi negatif yang tidak perlu, yang mana itu bisa mempengaruhi jalan spiritualnya. Desta sudah tidak memiliki niat untuk membunuh Minos, tapi sumpahnya untuk membuat perhitungan dengan Minos harus dilakukan. Jika tidak, pondasi spiritualnya akan runtuh karena mengabaikan sumpahnya sendiri. Tapi Desta menghajar Minos tanpa menggunakan ajian Komarageni. Dia hanya memukul biasa, dan sudah tentu pukulan Desta tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Minos. Tori sempat khawatir dan sudah mengumpulkan energi spiritualnya untuk mencegah Desta. Ternyata Desta lebih mampu mengendalikan emosinya. Tori tersenyum lega melihat tindakan Desta yang masih memiliki pengampunan. Hal itu juga dirasakan oleh yang lainnya yang melihat saat itu. Terima kasih Bang Desta, ucap Dewi Maut tersentuh dengan tindakan Desta. Hehehe, bukankah sudah seharusnya aku menghajar dia yang telah mempersulit temanku? Ayolah, sekarang kita harus segera menolong Mas Jaka dan Rio, balas Desta. Desta lebih dulu berjalan memimpin di depan. Punggung kekarnya terlihat lebar, menyiratkan kesabaran yang lapang dan memancarkan wibawa yang melebihi seorang raja. Jika ada yang harus tahu beban yang ditanggung oleh Desta, mereka adalah teman-teman yang dekat dengannya. Tidak ada yang meminta Desta untuk memikul semua tanggung jawab, tapi Desta melakukannya karena itu harus dia lakukan. Meskipun secara lisan tidak ada yang menyadarinya, tapi diam-diam Desta melakukannya. Setiap langkah kakinya, bentuk tubuhnya bergerak, memperlihatkan otot punggungnya yang kokoh seperti tembok raksasa yang tidak akan pernah tergoyahkan. Dul, kau mau kemana? Apa kau tahu jalannya? Tanya Tori. Desta langsung menghentikan langkahnya. Bukan lewat sini ya? Hehehe, ucap Desta. Sirna sudah sikap kerennya. Kau manusia lucu, aku suka. Itu benar. Balas Bakara. Sikapnya membuat orang khawatir, tapi Tori selalu mampu memecahkan suasana. Entah saat bersama Jaka, Desta, atau yang lainnya. Ketegangan, perasaan sedih, dan situasi yang tidak nyaman langsung hilang dan berganti dengan candaan yang natural yang tidak dibuat-buat. Dewi Maut yang memiliki sikap dingin sekalipun harus tertawa melihat tingkah konyol Desta, ditambah Gamon dan Bakara yang tidak bisa menahan tawanya.
Tawa mereka menular dan melupakan fakta bahwa mereka baru saja melakukan pertarungan, tidak ingat akan luka yang mereka dapatkan, dan lupa rasa sakit mereka kehilangan rekan seperjuangan.